Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bu Fitriyanti. Apa kabarnya anak-anak kelas 3 Sa'ad, 3 Amar, dan 3 Yasir? Nah, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita baca basmalah sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran kali ini di tema 1 subtema 3 pembelajaran ke-6, kita akan bertemu dengan 3 pelajaran ya. Pelajaran yang pertama yaitu PPKN. Di sana akan lebih ditekankan kepada bagaimana saran anak-anak agar menjaga lingkungan kita tetap bersih. Bagaimana saran itu dapat berbeda-beda ya teman-teman dengan yang lainnya. Tuliskan di buku. Kemudian untuk bahasa Indonesianya yang kita akan pelajari sekarang yaitu tentang membuat poster ya, bagaimana suatu poster itu menjelaskan informasi yang detail, yang jelas dan terbaca untuk umum ya. Walaupun poster itu berukuran kecil tapi dapat memuat informasi yang banyak ya, seperti itu. Kemudian masih tentang matematikanya, perkalian bilangan. Anak-anak coba hafalkan perkalian 1 sampai 10 agar kalian bisa mengerjakan perkalian itu dengan baik. Nah, akan Ibu jelaskan lebih lanjut di pemaparan selanjutnya ya. Selamat menyimak. Tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3. Pertumbuhan hewan. Kegiatan pembelajaran 6. Ada 3 pelajaran ya. PPKN tentang menjaga lingkungan bebas dari nyamuk. Akan ada kegiatan mendengarkan penjelasan bahaya nyamuk dan daur hidup nyamuk. Menuliskan saran sesuai pengalaman sila kedua agar lingkunganmu terbebas dari nyamuk berdasarkan gambar. Kemudian bahasa Indonesianya tentang membuat poster. Membaca teks tentang poster, kemudian membuat poster menjaga lingkungan secara berkelompok. Untuk matematika masih tentang perkalian bilangan ya, membaca teks tentang perkalian, menghitung hasil perkalian bilangan 3 angka dengan bilangan 1 angka dalam bentuk soal cerita. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh dewasa, berkembang biak hingga akhirnya mati. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu pola yang berulang. Hewan memiliki daur hidup yang beragam. Ada hewan yang lahir, ada yang menetas ya. Ada yang menetas dengan bentuk mirip induknya seperti kucing dan burung. Ya. Kucing dewasa beranak. Kemudian melahirkan bayi kucing ya. Bayi kucing tadi menjadi kucing kecil, kemudian menjadi kucing dewasa. Burung juga, burung bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi anak burung, kemudian menjadi burung ya. Ikan dewasa juga sama, bertelur, kemudian menjadi larva ikan, kemudian menjadi ikan kecil, menjadi ikan dewasa. Nah, itu ya. Hewan-hewan yang terlahir dengan bentuk yang sama dengan induknya. Sekarang lihat, ada pula hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan yang mengalami perubahan bentuk ya, pada tiap tahapan daur hidupnya adalah kupu-kupu. Lihat ya, kupu-kupu itu berbeda dengan induknya ya. Nah, coba anak-anak sekarang amatilah daur hidup nyamuk dan kupu-kupu ya. Apa persamaan dan apa perbedaan dari daur hidup kedua hewan tersebut? Boleh dilihat halaman 114 ya. Dituliskan di halaman 114. Nyamuk
ada berbagai jenis serangga di sekitar kita. Ada serangga yang menguntungkan, misalnya lebah madu yang menghasilkan madu yang berkhasiat bagi manusia. Ada juga serangga yang merugikan manusia, misalnya nyamuk, yang dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah, kaki gajah, dan malaria. Seperti serangga lain, selama hidupnya nyamuk juga mengalami berbagai perubahan bentuk atau yang disebut daur hidup. Daur hidup nyamuk dimulai dari nyamuk dewasa yang bertelur di air. Telur itu kemudian menetas menjadi larva. Larva bisa kita lihat berupa jentik nyamuk yang berenang di air. Larva berkembang menjadi pupa di dalam air. Pada masa istirahat ini, pupa berubah menjadi nyamuk. Nyamuk senang hidup di tempat-tempat berair seperti selokan, tempat-tempat yang gelap, dan hinggap di baju-baju yang menggantung. Nyamuk bertelur di tempat-tempat berair seperti vas bunga, bak mandi, atau kaleng-kaleng bekas di halaman yang menampung air pada saat musim hujan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kebersihan lingkungan. Tujuannya adalah agar tidak ada nyamuk yang tinggal dan memutus tahapan daur hidup nyamuk. Hidup kita pun menjadi lebih sehat. Nah, anak-anak, cari tahu ya serangga-serangga yang bermanfaat bagi manusia dan manfaatnya, serta serangga-serangga yang merugikan manusia, serta penjelasannya. Kerjakan di buku tugasmu ya. Pada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, ada beberapa sikap yang bisa Ananda terapkan ya. Misalkan merawat hewan peliharaan dengan baik ya, jika punya hewan peliharaan. Kemudian apalagi coba contoh yang sesuai dengan sila kedua. Misalkan menghargai teman ya, tidak menertawakan teman, senantiasa menjaga lingkungan ya. Kemudian menghargai, menghormati, menyayangi teman dengan cara memberikan saran atau usul dengan cara dan kata yang sopan. Kemudian tidak menakut-nakuti teman ya. Dan masih banyak lagi. Simbol untuk sila kedua apa coba? Iya, rantai emas ya. Nah, silahkan dilanjutkan lagi. Nah, tuliskan saran agar lingkungan bersih terbebas dari nyamuk berdasarkan gambar berikut ya, sertakan pula alasan yang tepat. Setelah itu, tulislah sebuah saran yang berhubungan dengan pengamalan sila kedua Pancasila ya, ada di halaman 116. Lihat ya, ada 3 gambar. Yang pertama, gambar anak yang dijelaskan ya sarannya agar terbebas dari nyamuk. Oke, bisa ya? Nah, ini adalah sebuah poster, contoh poster pencegahan demam berdarah ya. Jadi poster itu biasanya untuk mengajak dan menyadarkan masyarakat termasuk anak-anak akan pentingnya menjaga kebersihan. Makanya dibuat informasi. Informasi dapat disampaikan secara langsung dengan tulisan atau gambar. Informasi dalam bentuk tulisan dan gambar biasanya dibuat dalam bentuk poster. Informasi yang disampaikan hendaknya menggunakan kalimat singkat tetapi mudah dipahami. Nih ya, jadi contohnya misalkan buanglah sampah pada tempatnya, atau misalkan hijaukan kembali bumi untuk masa depan kita. Nah, seperti itu. Jadi,
poster itu menggunakan kalimat singkat dan gambar yang menunjang sehingga tujuan informasi sampai kepada masyarakat. Coba anak-anak boleh membuat posternya ya. Nah, misalkan poster pencegahan demam berdarah. Boleh berkelompok ya. Silahkan berkelompok sesuai dengan rumah yang terdekat ya. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak saja ya. Usahakan setiap anak memiliki tugas agar tugas yang berbeda-beda dapat dikerjakan bersama-sama. Karena kalau dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih mudah. Seperti itu. Selamat mengerjakan. Nyamuk senang bertelur di air yang tergenang. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Maka jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Berapa banyak nyamuk berkembang biak dalam seminggu? Berapa banyak nyamuk berkembang biak dalam seminggu? Berapa banyak pula orang yang terkena sakit karena nyamuk? Ayo kita berlatih hitung perkalian untuk menyelesaikan persoalan yang ada karena nyamuk. Oke anak-anak, alhamdulillah akhirnya pembelajaran tema 1 subtema 3 telah selesai kita kerjakan. Kemudian untuk selanjutnya anak-anak dapat mengerjakan evaluasi subtema 3 ya. Silahkan dikerjakan dengan teliti. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.